Salam Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya S. Listiwati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Karangrejo, Kabupaten Tulungagung akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Lalu yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, peran guru lebih dominan daripada peserta didik atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah. Siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pencapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar rendah. Setelah guru menjelaskan materi, anak-anak terkadang tertatih lesu, letih, dan tidak bersemangat. Ketika guru bertanya kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Dan yang terakhir yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, disiplin, dan anak-anak memahami materi. Berikut gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Apa yang berubah dari pemikiran perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang mereka gunakan untuk belajar. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pembelajaran berpusat pada anak. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak, anak jadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Saya juga lebih cenderung menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda-beda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Saya sebagai seorang pamong harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya juga dapat merubah perilaku, antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Guru juga memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Saya sebagai guru juga harus lebih cermat melihat bakat melalui observasi, wawancara, juga pendekatan personal kepada anak. Perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi
terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik mengajarkan kebebasan kepada anak untuk bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Sebagai guru, kita berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.